kita tuh pengabdian sama mengajar, terkhususnya di bidang kepramukaan. Selamat datang di podcast Depan Teras, suara untuk Kita semua. Oke. Balik lagi nih ke meja bundar aman kita. Diskusi kita di Depan Teras ini. Jadi sekarang bahas apa nih bro? Kita udah seminggu kita gak ketemu nih. Aduh, banyak banget ya pembahasan nih. Kita udah mau setahun. Aduh, iya setahun. Udah ketemu setahun ya. Pencocokan jadwal kan nggak ada yang tahu ya. Benar banget. Paling kita cerita tentang pengalaman kita tentang pengabdian aja lah. Pengabdian ya. Habis pengabdian itu di Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari boy. Gila, nggak ada sinyal ya kan. Bener. Itu pengabdian yang luar biasa. Iya. Lu gimana nih kabarnya setahun ini? Setahun ini gue full dengan acara juga dan gue buka usaha juga sih. Alhamdulillah. PMP Mama Indah ya namanya. Dari sosmed ya? Hah? Sosmednya udah Ada sosmednya, sama nanti cantumin ya kan, bisa diatur. terus sama gue juga lanjutin juga saran dapat tugas ya, kasih buat kalian kalau misalnya butuh bantuan tugas sekolah atau skripsi ya kan, terus sempro juga. Nah, Cepet banget ini cepet, cuman kalau lagi sibuk susah banget diaturnya. Bangke emang. Iya. Jadi kalau misalnya kalian butuh bantuan tugas sekolah lebih dekat ya, kecuali matematika ya. Kecuali matematika. Oh, matematika tuh gimana ya, kita karena ilmu pasti takut salah lebih tepatnya gitu kan. Jadi ya mending yang pasti aja, kayak tugas sekolah kayak IPA segala macam, sejarah, penulisan lebih tepatnya. Kalau yang Ya gue juga bisa tugas gitu kan, gitu juga bisa gue. nah IPA khususnya ya, dia juga bisa atau ya kayak gitu. Nah, terus skripsi atau sempro, nah itu bisa dikonsul juga nih buat kalian yang butuh bantuan referensi, misalnya judul bingung nih segala macam, udah serahin aja ke sarana bantu tugas gitu ya. Ampun sepuh. Gitu. Nah, terus untuk kalian nih yang mau jajan gitu juga, atau butuh makanan yang pasaran, di pemasaran juga, UMKM juga bisa, boleh ke kita, nanti kita bantu masarin ya kan. Mata gue berkedut terus nih. Kenapa tuh? Atau mata gue berkedut terus. Waduh, bahaya. Nggak bahaya sih, emang lagi Apa naik minyak? Bahaya juga ya. Iya. Oke, gimana nih pengalaman kemarin kemari di daerah Bogor ya, Kabupaten ya. tepatnya di Gunung Salak sih. Salak Kalimun itu perbatasan Banten ya. Iya, cuman gue nggak bisa ngasih tahu lokasi tepatnya di mana. Ya. Nanti kalian tinggal stalking aja Instagram. Apa tuh? Siapa? Ini disebutin ya? Gak apa-apa, sebutin aja ya. Tapi kan Ada. kita nggak, Ya, kalian bebas mencatum. Nah, tapi kan saya lagi begini Pak. Iya juga sih. Sebutin TikTok saya ini ya. Nanti saya satu pembahasan aja kita buat ini. Iya, aman-aman. Kita jadi Soalnya admin podcast Depan Teras juga lagi sibuk nih guys. ini semua sibuk. Gak ada jadwal yang cocok semua. Bener. Ya, alhamdulillah ada kesibukan ya kan. Ya nganggur-nganggur banget. Bener lah. Kita mah anak muda Gen Z, banyakin aja kegiatan ya. Bantu-bantu ya kan, jadi relawan sana sini. Nah, kemarin juga gue jadi relawan juga coy. Bantu sama aja gue. Kemarin bantu sama aja yang relawan di yayasan itu. Yayasan sih. Bangun anak Jakarta tuh. Nah, gue bantuin yang ya distribusi lah lebih tepatnya. Terus juga gue jadi kasih kata sambutan ke bocah-bocah. Ternyata bingung juga ya. Bingung nggak? Karena gini, kalau sambutan itu iya kita
apa ya, ngatur Lebih tepatnya interaksi sih mas kemarin sih awalnya sih. ngatur omongannya itu sangat-sangat beda Iya, antara benar-benar. anak-anak, Iya ya pasti mas. juga remaja, terus juga udah mulai dewasa kayak anak SD, SMP, SMA Iya. kita sangat harus hati-hati dalam Anak-anak ya. terutama untuk anak-anak. Benar-benar. Walaupun ya untuk ya sepantaran ya masih enak lah buat bahas-bahas papan bahasa apa, dan yang cukup sangat menantang adalah saat berbicara ke orang tua. Oh iya Itu benar. sangat harus kita mengatur buat bicara yang baiknya itu gimana, apalagi Iya. kalau ngomong tentang orang-orang daerah itu biasanya agak nggak ngerti apa yang kita maksud, cuman itu tantangan kita untuk mengolah kalimat biar orang daerah atau orang yang paham apa yang kita sampaikan bisa paham. Iya. Itu sih tantangannya. Bener juga sih. Soalnya juga kemarin pas gua kata sambutan kan, gua juga bingung kan. Ini tiba-tiba Om aja kirim Teks ya. teksnya. Gua kira ini apaan ya, buat inian promosi kali ya, buat nanti promosi video inian dokumentasinya gitu. Terus tiba-tiba Om aja langsung bilang, lu nanti ini ya ngomong di depan ya. Wah, apa mana Om gitu? Itu yang gua kira gitu. Ya udah gua langsung spontan tuh ya masuk. Mana ya gua lihat tuh nggak langsung gua waktu gua langsung baca semua kan gitu jualan kan. Ini mana yang sesuai, oke. Jadi beberapa ada yang gua ngambil, ada yang gua improve sendiri tuh kan. Ya, contohnya kayak misalnya pantun gua masukin lah karena emang masuk kayak bocah. Terus juga interaksi sama mereka lah, kayak selamat pagi ini Pak Ari apa sih segala macam kayak gitu. Buat mereka interaksi kan, karena kan umumnya anak TK ya ada anak kecil kan Dunianya bermain. Dunia yang bermain, terus juga interaksinya emang harus intens gitu kan. Terus dan benar-benar diajak main, terus juga dikasih pengertian loh Pak ini salah atau gimana gitu kayak gitu. Nah, gue spontan sih macam, terus juga nyesuaiin juga beberapa teks kan. Ya udah gue nyesuaiin, udah akhirnya udah tuh kelar sama macam. Bahkan gue diminta juga 2 kali pas mau penutupan kan, nggak deh udah ibu aja kan segala macam kan, karena gue apa ya takut salah itu kan iniannya. Ya udah jadi gue pas makan doang kan buat ini interaksi ke mereka kayak gitu. Terus juga ketemu Andin gue tadi tuh, Andin yang SD SMP Beda nih, ada SD ada SMP nih. yang SMP sekelas sama kita ya, S83. Oh ya isi, ya tahu Lupa itu kan dua banget ini. nah iya juga 2007, kita lulusnya 2017 kan, 2006 bos. iya Besok lewat ya. Besok lewat. iya gue kemarin ketemu Andin ya kan, dan ya sempet ngobrol-ngobrol lah juga segala macam. Terus jadi Selain ke Wahana Visi dong, apanya, ini instansinya kan ke Wahana Visi juga tentang anak-anak. jadi sebenarnya nggak cuma anak-anak sih, yayasan bangunan anak Jakarta itu, jadi anak yatim juga, terus juga kayak ingin ngaji gitu, apa sih ibu ngaji pengajian gitu. Jadi lebih ke emang bener pure ke apa ya, ke sosial gitu, sosial lagi. Jadi juga kemarin kan apa ya, waktu itu ini yang patungan ambulan itu kan emang dari itu ya, dari gitu, sama beberapa LSM juga nih bantuin. Karena juga dari remaja juga kan relasi juga lumayan banyak kan macam. Nah cuma kemarin juga sempet sambat tuh si Om aja sama Andin kan. Kenapa? Karena apa ya, jadi tuh mereka terkendala di medianya buat oke lah, donatur pasti ada ya banyak, dan juga emang ada donatur tetap gitu Ger. Cuma kayak misalnya ngelola media sosialnya itu Ger, katanya mereka ada agak kesulitan gitu dalam kayak misalnya dokumentasi atau gimana, atau pengeditan kayak gitu agak karena kan beberapa yang udah jadi relawan tetapnya tadi sebelumnya itu rata-rata udah dapat kerjaan gitu loh dia, Jadi nggak bisa nge-backup gitu. Ya contoh kemarin Pipit juga sering bantu juga, biar Pipit sering bantu. Berarti kan pemuda-pemuda kebun pala gitu sih. Iya ya, di sini emang juga. Dan juga gua dari yang pengajian gua kan PPRA itu kan kadang juga bantu juga kayak gitu, untuk baik
yayasan kayak gitu. Ya itu. Dan ini ya, si Andin tuh kemarin seharian dia tuh ternyata modelnya jadi guru bimbel coy, di guru bimbel kayak Pomimin dia modelnya di rumah. Buka kursus gitu. Iya, buka kursus apa ya, buat SD, anak SD kan, buat anak SD Lebih gampang sih. kayak Pomimin gitu dia, Biar lebih gampang. matematika lah sama gitu dasar kan, dia kan pinter kan emang di Pongol. iya makanya. Nah itu Pintar banget ya. ya gitu, jadi kemarin nanya dan sambat juga karena itu medianya. Ya udah gua juga bisa bantu sih, bisa gua kan bilang gini ya, kalau misalnya butuh bantuan gua bisa bantu editin segala macam, gua bantu promosiin kalau gimana gitu kan. Makanya juga kemarin sama aja juga yang YouTube gua link terus YouTube kita juga gua mau kirim ke Om aja gitu buat di share kayak gitu ya gitu. Oke, kita bantu promosiin juga, jadi relasi kita juga main juga udah nyebar lah gitu sama macam gitu. Begitu sih. Berarti pada intinya ya banyak banget yang disalurkan lah ya. Banyak Entah itu berupa feedback apa, banyak banget lah. iya loh. Nah, balik lagi kegiatan gue yang kemarin itu. Iya, oke, gimana Itu gimana, gokil banget itu. Ya Allah. Capek iya, sedih iya, suka iya. Ya pokoknya paket lengkap lah kita gimana itu. Cuman memang sangat disayangkan operator yang ada hanya simpati, hanya simpati doang, modal doang. Makanya gue kemarin tuh banyak banget WA yang masuk, gak sempat kebalesin. Iya, Masuk yang banyak. Jadi kegiatan kita tuh pengabdian sama mengajar, khususnya di bidang kegiatan kepramukaan. Jadi berangkat itu hari Minggu siang. Harusnya kan Senin ya, cuman karena kita sepakati hari Seninnya sudah mulai agenda, takut telat segala macam, akhirnya ya udah kita sepakatin untuk jalan di hari Minggu. Nah, Minggu siang itu mereka itu sekitar jam 1 berjalan. Sedangkan gua molor dong, gua udah bilang sih saya bakalan agak siangan, karena ada harus yang diselesaikan dulu. Ya, udah kisaran jam 2 lah berjalan. Gue jam 2.30 itu udah di pom bensin Pasar Minggu, itu dekat putaran tapak kuda itu kan. Oh iya, tahu. Di situ kan bawahnya ada pom bensin tuh. Nah di situ akhirnya jalan aja. Itu gue sesantai mungkin jalannya, nggak lebih dari 80, nggak lebih dari pokoknya nggak lebih dari 80 km per jam. Jalan santai, masuk di Margonda, ya standar lah orang-orang mungkin liburan kan. Iya. Agak rame dikit ya. Ya karena kan bawahnya kayak. Tapi untungnya kan naik motor, jadi bisa tutut enak ya, walaupun agak ngangkang karena panas mesin. Oh iya, motornya itu ya agak ngangkang karena panas mesin, karena ya udahlah. Mesinnya di kiri kan ya? Kanan kiri pak. Kiri kaki. Soalnya ada gini ya. Iya, tapi aku mau ngolong yang kiri ya. Jalan dia walaupun pas berhenti berngangkang. Oh mendidih nih pak. Nanti gua. Nggak pakai vario bro. Nggak bakal naik pak. Oh iya. Vario gua udah spek vario pasar. Udah downsize, udah bannya udah mulai halus sih, soalnya banyak minus lah. Begitu. Nggak safety lah kalau dibawa ke sana. Makanya lo yang makanya motor satu lagi yang berservis, yang bobok. Gue ganti kapal rem depan belakang, terus juga oli gue ganti. Untung ban masih bagus segala macam bagus. Nah, akhirnya Margonda lurus itu sampai di gue lupa namanya, lampu merah apa. Itu gue belok kiri ambil arah itu sih hujan gue. Iya ya udah nggak apa-apa, kita lanjut ambil arah ke DC Depok. Oh ya Pasar Minggu. Kalau yang tembusannya Jalan Raya Bogor itu nah situ ambil kanan arah ke DC Depok. Udah tinggal Jalan Raya Bogor kan tinggal lurus doang kan. Lurus saja situ ke lampu merah Kota Bogor. Itu gua ambil kanan buat ke arah IPB. Ya, IPB ya? IPB lah kan. IPB. Di situ udah macet tuh. Yang pokoknya ada salah satu mall lupa sebelum IPB itu udah macet. Tapi untungnya motor kan jadi bisa sebelah kiri jalan aja sampai di daerah apa namanya?
lupa daerahnya. Itu masuknya Bogor kota atau udah Udah kabupaten. Udah kabupaten. Sekarang itu mengarah ke Banten kan. Itu kan jalur jalan nasional. Sukabumi kali atau Banten. Oh, Banten. Kan gue yang jalan nih loh. Orang yang lain Sukabumi kan sama lagi. Iya. Cara Banten. Karena kalau Sukabumi itu lewat Ciawi. Oh iya, Ciawi jauh ya. tinggal ke kanan lurus doang. Kalau dari Kota Bogor. Nah, gue ambil arah Banten. Jalan-jalan. Berhenti itu di salah satu Indomaret. Gue liat snapgram gue. Istirahat dulu gue. Pergi apa? Gue carrier kan. Bawa carrier juga lu kayak bawa carrier dalam persiapan berseminggu. Bawa carrier, bawa motor sport kayak gitu kan. Apa enggak encok pinggang tuh. Masih muda sih. Ya, masih kuat itu. Masih muda. Akhirnya Kapan dulu gitu nanya ki anjir. loncat pakai apa jalan kaki. Jalan kaki itu ya. Oh, loncat gunung. Itu ada yang rencanakan. Tadi udah rencanakan. Gunung gede gitu. Ya, habis itu istirahat gue beli minuman kan, kering banget tenggorokan Pak, panas kena macet, bawa motor kayak gitu. Istirahat, ada kali gue 5 menit istirahat, gue lihat snap temen gue tuh, dia lagi di warung terakhir, warung bawah yang ada sinyal. Oh iya. Biasanya emang banyak warung, cuma kan warung bawah itu yang ada sinyal, segala operator banyak gitu di warung tersebut. Akhirnya gue WA, lagi di mana? Ini bang lagi nunggu tronton. Tronton belum sampai Bor. Jalan Depok belum sampai. Nah, ya gue mikirnya karena macet kan. Berarti itu maksudnya titik jemputnya di mana cuy? Itu ada salah satu warung dekat Gapura Selamat Datangnya itu, selamat datang di kawasan desanya. Cuman emang sedikit jauh ke desanya lagi, masih ke dalam lagi. Jadi masih bawah banget itu. Bawah banget sih, emang lebih tengah-tengah lah intinya. Ya kan akhirnya. Tapi sebelum jalannya itu betul-betul pada naik apa? Awalnya tronton. Itu di tronton itu sekitar 28 orangan kalau nggak Terus salah. baliknya juga tronton tapi lama pas baliknya. Baliknya nanti kita bahas. Oh ya, oke. Akhirnya udah beres tuh kan, gue istirahat 5 menit ya. Ya cukup kejar tuh. Jalan ya. Ada pasar. Gue ngeliat tronton nih, 2. Dan orang-orang yang di belakangnya kayak buka dong fisiknya. Kayak anak olahraga nih. Ya, buat angkatan perkawan, botak, ya kan pakai topi, orangnya tinggi. Kayak gue kenal nih, gue kejar. Bener, rombongan gua. Akhirnya, seneng tuh mereka tuh seneng ketemu gua paksa nyantai ding, udah gue lewat lagi. Gue maju ke depan, mau nyapa yang tonton paling depan. Terus gue seneng juga, di Fatson lagi ini din. Pasar gue jatuh batu, itu di pasar Jasi, pasar apa ya namanya gue lupa. Pokoknya ada salah satu pasar kan. Ya. Mungkin kalau teman-teman lihat snap gua, terkhususnya snap WA ya, atau snap IG gua, itu ada lokasinya tuh. RS apa gitu. Nah itu depan kita ada pasar kan. Itu, wah, jalur enak apa? Tikungannya halus ya kan, nggak ada ranjau, nggak ada polisi tidur, halus. Saya ngebut tuh bawa sampai 90 itu masih tembus tuh Pak. Ya, masih enak jalan di kali itu ya. Sampai ada satu patokan gue tugu Kujang kecil ya, tugu Kujang. Jadi yang ke kanan ke arah Jasinya, ke kiri itu ke arah kampungnya. Gue ambil ke kiri. Itu dari barat itu sinyal masih masuk mancing. Tapi jalan sudah hancur. Udah ya panah emang truk gede lewat ya. Entah itu truk ayam, entah itu truk pasir, entah itu truk kayu. Ya jadi rusak kan. Ya. Makanya akhirnya ya udah lewat situ. Nanjak kayak tikungannya enak sebenarnya. Ya, cuman tikungan C. Manjak tikungan C. Model gitu, Pak. Itu gua pakai gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2 ya. Gua enggak gigi ambil gigi atas sekarang nggak kuat. Akhirnya gigi 1, gigi 2 mainin aja terus sampai akhirnya masuk ke kawasan pelatihan Brimob. Oh iya, medan pelatihan Brimob gitu. Karena kan memang posisinya jadi kampung, hutan, kampung, hutan gitu. Oh iya. Dan itu lembah, Pak. Maksudnya perlembahan. Wah, bawahnya berarti itu ya? Iya, kanan kiri jurang. Gitu. Akhirnya udah tuh masuk sampai ketemu temen gua nih yang udah duluan. Gua tanya, lu sampai sini dari jam berapa? Ternyata
dari jam 3. Awalnya rencana tuh dia datang pagi buat istilahnya ngelobi orang yang di kampungnya lah, buat rombongan dia udah jalan gitu kan. Itu jalan depan, jalannya sore dia, ya udahlah nggak aman, itu di warung istirahat, ngeliatin nikmatin pemandangan kayak, jadi warung bawahnya itu ada tempat yang buat duduk, buat istirahat. Nah depan kita tuh sungai Pak, jernih Mas, mantep itu. Sungai itu sananya tuh sawah. Wah. Iya, Ini ada fotonya, udah gue tunjukin fotonya. kalau daerah Kabupaten Bogor tuh khususnya di apa ya, kaki gunung tuh emang bagus-bagus ya. Ini buat Pak. Masih jernih-jernih, terus juga bersih. Iya. Sungai. Ya, mungkin teman-teman kalau mau lihat nih. Oh, Kagak bisa. ya siapa tahu. Kita masukin. Jadi bawahnya itu benar-benar ya Allah. Jernih, Pak. Sungainya jernih ya kan, udaranya adem. Nah, sampai sana itu gua di di warung bawah itu sampai sekitar jam 5:30. Setengah enam. Berarti lumayan tuh, jadi setengah 3 gue jalan sampai sana 5:30. Normal, terus normal naik motor. Iya.